Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tanda-tanda nasab melalui kitab Syarhul Ajrumiyah. Alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Walin nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab ada 5 tanda. Ini mesti kita hafalkan karena ini hanyalah teori-teori dasar. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima hadzaf nun. Artinya adalah nanti kita akan menemui kata-kata yang dalam keadaan mansub. Mungkin saja huruf terakhirnya berharakat fathah atau huruf terakhirnya berharakat kasrah, tergantung tempatnya masing-masing. Ada juga kata yang dalam keadaan mansub itu di ujungnya memiliki alif atau memiliki ya, atau kata-kata yang mansub itu kita buang nunnya jika dulu ketika rafa dia memiliki nun. Nah sekarang ketika nasab nunnya itulah yang kita buang. Asy-syarih, pensyarah. Nasab adalah salah satu dari macam i'rab. Pembagian i'rab adalah rafa, nasab, khafat, dan jazam. Intahal kalamu anir raf'i. Kita telah selesai membahas tanda-tanda rafa. Wasar raf'u walahu kam alamah. Berdasarkan pelajaran yang lalu itu berapa tanda-tanda rafa? Arba'u alamatin, 4 tanda rafa, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Walin nasbi khamsu alamatin. Sekarang bagi nasab ada 5 tanda. Walladhi dalla alaiha at-tatabbu'u wal istiqra'u. Dalilnya, alasannya atau landasan membagi tanda nasab kepada 5 adalah tatabbu' dan istiqra'. Maksudnya karena ulama atau pakar bahasa Arab, mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Mereka meneliti, mendalami kalam Arab. Fawajadu annal mansuba la yakhruju an hadhil asya'il khamsati. Mereka temui, mereka dapati bahwa suatu kata yang mansub tidak pernah keluar dari yang 5 ini. Hanya 5 saja kata yang mansub, mungkin fathah di akhirnya, atau memiliki alif di ujungnya, atau kasrah, atau ya, ataupun hadzaf nun. Tidak ada tanda yang keenam. Misalnya tidak ada mansub itu huruf terakhirnya misalnya memiliki kaf, tidak ada. Hanya 5 yang tadi saja. Al-fathatu hiyal aslu. Fathah adalah tanda asal, tanda asli. Nah, wal baqi niyabatun anha. Selebihnya adalah ganti dari fathah. Makanya ketika kita mengi'rab, kita sebutkan nanti alif ganti dari fathah, kasrah ganti dari fathah, ya ganti dari fathah, hadzaf nun ganti dari fathah. Lam yakul subutun nuni. Di sini pada tanda-tanda nasab ini penyusun tidak menyebutkan tetap nun. Li'anna subutan nuni alamatul lirraf'i. Karena memiliki nun itu tanda rafa, tetapi tanda nasab membuang nun. Nah, jika rafa memiliki nun, maka nasab membuang nun. Mawadhi'ul fathati, tempat-tempat fathah. Artinya kapan fathah menjadi tanda bagi nasab, atau apa saja bentuk kata yang dinasabkan dengan memberi harkat fathah pada huruf terakhirnya. Ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi 3 mawadhi'a. Adapun fathah, maka fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Wa bimadza yurfa'ul ismul mufradu? Berdasarkan pelajaran yang sebelumnya, dengan apa dirafa'kan isim mufrad? Dengan dhammah. Jadi isim mufrad dirafa'kan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah. Dan isim mufrad sebagaimana yang telah kami sebutkan adalah kata yang menunjukkan atas 1 untuk laki-laki ataupun 1 untuk perempuan.
Wa jam'i taksiri, yang kedua yang dinasabkan juga dengan fathah adalah jamak taksir. Asy-syarih, pensyarah, jam'ut taksiri yunsabu bil fathati. Jamak taksir dinasabkan dengan fathah. Dan telah kita bahas bahwa jamak taksir dirafa'kan dengan dhammah. Dan jamak taksir adalah kata yang menunjukkan 3 atau lebih serta terjadi perubahan bentuk mufradnya. Misalnya ar-rijalu, banyak pria, telah berubah dari bentuk mufradnya rajulun, 1 pria. Al-a'rabu, orang-orang Arab, banyak, telah berubah dari bentuk mufradnya arabiyyun, 1 orang Arab. Al-masajidu, artinya banyak masjid. Nah, berubah dari bentuk mufradnya masjidun, 1 masjid. Ad-duru, banyak rumah, atau boleh juga jamaknya ad-diyar. Mufradnya adalah darun, 1 rumah. Wa asya'un katsirah, lain-lain, masih banyak contoh yang lain sebenarnya. Sad, wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang ketiga yang dinasabkan dengan fathah adalah fi'il mudhari' apabila masuk kepadanya huruf nasab dan tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Jadi sudah 3 kata yang dinasabkan dengan fathah: isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu jika dimasuki oleh huruf nasab. Asy-syarih, pensyarah, wa man ladzi faqadana min alladzi yurfa'u bid-dhammati, apa yang tidak kita temui di sini di antara kata-kata yang dulu dirafa'kan dengan dhammah. Dulu saat belajar tanda-tanda rafa, kita ketahui bahwa yang dirafa'kan dengan dhammah itu adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Ketika rafa, mereka 1 grup, artinya sama-sama dirafa'kan dengan dhammah. Sekarang hanya ada 3. Apa yang tidak kita temui? Nah, itu maksudnya. Jam'ul muannatsis salimu. Yang pertama yang tidak kita temui di sini adalah, tapi dulu kita ketemui di waktu membahas tanda rafa dhammah, jamak muannats salim. Yang kedua, fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Nah, karena jamak muannats salim akan ada penjelasannya nanti bahwa dia dinasabkan dengan kasrah. Di sini pengarang mengatakan fi'il mudhari apabila masuk kepadanya huruf nasab dan tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Dulu ketika rafa, pengarang hanya menyebutnya fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu saja. Sekarang ditambah sedikit apabila masuk kepadanya huruf nasab. Idza dakhala alaihi nasibun. Ishtaratal muallifu syartaini. Nah, penyusun memberikan 2 syarat. Yang pertama, apabila masuk kepada fi'il mudhari tersebut huruf nasab. Kalau tidak, tidak mansub dia. Wa hadza syartu la budda minhu. Syarat ini merupakan suatu kemestian, keniscayaan, wajib. Karena sesungguhnya tidak mungkin suatu kata dinasabkan kecuali apabila masuk kepadanya huruf nasab saja. Ats-tsani, syarat yang kedua, tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Wa yuridu bisyai'i, yang dimaksud dengan sesuatu adalah 2 nun taukid, baik nun taukid khafifah maupun nun taukid tsaqilah. Yang kedua tidak dimasuki oleh nun niswah. Nah, maka jika berhubungan dengan akhir suatu fi'il nun taukid atau nun niswah, kita ganti kalimatnya. Maka jika nun taukid atau nun niswah berhubungan dengan akhir suatu fi'il, tidak dinasabkan fi'il tersebut dengan fathah lagi. Jika suatu fi'il mudhari dihubungi oleh nun taukid, maka mabni alal fathah. Jika dihubungi oleh nun niswah, mabni alal sukun. Oke? Mithalu dzalika, contohnya adalah yaqumu. Inilah fi'il mudhari yang belum dihubungi oleh nun niswah ataupun nun taukid. Yaqumu marfu dengan dhammah.
wal yakun harfuna harfan nasbi lan. Hendaklah kita memiliki satu huruf nasab, misalnya lan. Contoh kalimat yaqumur rajulu, sedang berdiri seorang pria, akan berdiri seorang pria. Yaqumu i'rabnya adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah. Yaqumu. Jadi tidak boleh kita baca yaqumi ataupun yaquma. Kenapa tidak boleh? Karena tidak dimasuki oleh huruf nasab dan tidak pula huruf jazam dan tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Sedangkan ar-rajulu dalam kalimat yaqumur rajulu tadi adalah fa'il, pelaku. Siapa yang berdiri? Ar-rajulu, pria. Adalah fa'il marfu' dengan dhammah karena ar-rajulu adalah isim mufrad. Fa idza aradta an tunsiba hadzal fi'la fataqulu lan yaqumar rajulu. Jika engkau ingin menasabkan fi'il yaqumu tadi, maka kita tambah sebuah huruf nasab, misalnya lan. Kalimat tadi yaqumur rajulu akan berubah menjadi lan yaqumar rajulu. Lihat perubahannya, yaqumu berubah menjadi yaqumah karena yang tadi tidak ada lan, sekarang ada lan. Wala yajuzu an taqula, tidak boleh engkau katakan lan yaqumur rajulu dengan tetap merofakkan yaqumu, tetapi wajib engkau katakan lan yaqumah ar-rajulu. Maka engkau nasabkan dengan fathah. Kenapa? Karena fi'il mudhari', karena yaquma adalah fi'il mudhari' yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu dan dimasuki oleh huruf nasab. Ar-rajulani lan yaqumani, dua orang pria tidak akan berdiri mereka. Ini kalimat tidak benar, salah. Karena yaqumani adalah fi'il mudhari' yang dimasuki oleh alif itsnaini. Sebelum dimasuki oleh alif itsnaini, yaqumu, satu orang yang sedang berdiri. Jika menunjukkan dua, yaqumani, sudah dimasuki oleh alif itsnaini, yaqumani. Inilah yang disebut dengan alif itsnaini. Jadi susunan yang seperti ini salah, tidak benar. Kenapa? Karena pengarang mengatakan tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Yang ini sudah berhubungan dengan alif itsnaini, tidak lagi disebut dengan fi'il mudhari' yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu, walaupun dia dimasuki oleh huruf nasab. An-nisa'u lan yaqumna, para perempuan mereka tidak akan berdiri. Apakah yaqumna dinasabkan dengan fathah? Tidak. Kenapa? Karena yaqumna dimasuki oleh nun niswah. Jadi dibina atas sukun pada tempat nasab. Yaqumna dibina atas sukun pada tempat nasab, bukan lagi mansub dengan fathah. Wallahi lan yadhhabanna, demi Allah dia tidak akan pergi. Apakah yadhhabanna dinasabkan dengan fathah? Tidak. Kenapa? Karena yadhhabanna sudah berhubungan dengan akhirnya nun taukid. Fathah di sini bukan karena lan, walaupun tidak ada lan di awal, tetap akan dibaca yadhhabanna ketika fi'il mudhari' dihubungi oleh nun taukid. Jadi dibina atas fathah pada tempat nasab. Maka kesimpulannya bahwa penyusun, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mensyaratkan untuk menasabkan suatu fi'il dengan fathah mesti fi'il itu mudhari'. Jadi tidak ada nanti fi'il madhi yang mansub dengan fathah atau fi'il amar mansub dengan fathah, karena syaratnya yang dinasabkan dengan fathah adalah fi'il mudhari'. Wa ayyadkhula alaihi nasibun, syarat kedua dimasuki huruf nasab. Wa alla yattasila bi akhirihi syai'un, dan tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu, baik itu nun taukid maupun nun perempuan. Ketika suatu fi'il mudhari' dihubungi oleh nun taukid ataupun nun perempuan, maka ketika itulah mabni, dibina dia.